Demikianlah sepatah dua kata dari perwakilan tim pada Bapak diucapkan terima kasih. Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti sosialisasi pendidikan politik yang akan disampaikan oleh Bapak calon Bupati jalur independen yang kami sebut nama beliau yang terhormat Bapak Isram Said Lolo SAG. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu wa la dini kullihi wa la qarihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Sebagai hamba Allah yang dhaif, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tentunya dengan tidak henti-hentinya, tentunya dengan tidak putus-putusnya, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang merupakan titik sentral bagi sekalian umat, khususnya kita sebagai khalifah di muka bumi. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, bahkan kita yang hingga detik ini masih konsisten serta istiqomah terhadap ajarannya. Yang saya hormati pemerintah desa Lambunu yang mungkin sempat hadir, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun 7 dan Kepala Dusun 6 yang sempat hadir, wabil khusus kepada tuan rumah yang telah ikhlas menyiapkan tempat dan segala sesuatunya dalam pertemuan ini yang saya sangat cintai, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang telah ikhlas hadir pada malam hari ini yang saya sangat cintai. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran, atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, sehingga pada malam hari ini terjadi pertemuan silaturahmi antara saya Isram Saidullah dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan saya pada malam hari ini yang saya sebut dengan perjalanan ibadah. Kenapa saya sebut dengan perjalanan ibadah? Karena perjuangan saya untuk memaju di Pilkada Parigi Motong ini adalah saya niatkan semata-mata untuk ibadah. Kalau saya tidak niatkan untuk ibadah, maka saya dapat pastikan saya masuk di kelompok orang yang merugi. Kenapa rugi? Karena hari ini saya masih ASN, hari ini saya masih pejabat di Kepala Kantor Urusan Agama. Nanti kalau saya mendaftar tanggal 5 nanti, maka dengan sendirinya saya harus mundur dari pegawai negeri, harus mundur dari Kepala Kantor Urusan Agama, dan sejak mundurnya itu saya semua fasilitas pegawai negeri bahkan gaji semua sudah terputus. Jadi itulah saya katakan tadi perjuangan ibadah. Kalau saya tidak niatkan ibadah saya rugi. Karena kenapa? Karena saya ini ASN, pegawai negeri yang masih produktif, bukan pegawai negeri yang besok mau pensiun, tidak. Masih puluhan tahun saya punya karir, masih bisa berkarir. Jadi ada orang yang berkata terlalu cepat Pak Isram. Rugi Pak Isram maju calon bupati, mengejar bupati yang 5 tahun, sementara PNS itu gajinya biar sudah di kursi roda, kita masih ada gaji pensiunnya. Itu memang berpikir secara normatif, tapi kalau niatnya untuk ibadah, insya Allah kita tidak masuk dalam kelompok orang yang merugi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita sudah pensiun baru mau maju calon pemimpin, menjadi pemimpin daerah, kita mau bikin apa lagi? Tenaga pikiran sudah menurun, sementara Parigi Motong ini besar, membutuhkan energi seorang pemimpin yang betul-betul sangat energik. Tidak bisa menunggu masa pensiun kalau merubah daerah ini. Kalau kita merubah daerah Parigi Motong ini, tidak bisa dengan usia yang sudah senja. Karena kenapa? Karena Parigi Motong yang begitu luas ini membutuhkan energi seorang pemimpin yang masih energik, pemimpin yang masih kuat, sehingga dalam kepemimpinannya diharapkan bisa merubah daerah.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, namun demikian di semua tempat malam ini sudah titik yang ke-249 ya. Saya melakukan sosialisasi dari Maleali sampai Motong. Jadi hampir setiap desa semua saya sudah datangi melakukan sosialisasi edukasi. Yang saya prioritaskan dalam silaturahmi itu adalah menyampaikan sosialisasi pendidikan politik di tengah masyarakat. Saya tidak datang untuk membodoh-bodohi masyarakat, mengakali-akali masyarakat, tetapi saya datang dengan cara yang sebenarnya, yaitu datang memberi edukasi, memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Kenapa? Karena rumusnya semakin cerdas pemilih, pasti semakin cerdas yang terpilih. Kalau pemilih tidak paham memilih, maka dapat dipastikan yang terpilih itu tidak sesuai harapan kita. Kenapa? Di semua tempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mau seperti apa Parigi Motong 5 tahun ke depan, mau seperti apa daerah kita ini 5 tahun ke depan, tergantung pilihan kita pada hari H di hari pemilihan suara, pemilihan bupati. Seperti yang saya sampaikan di semua tempat, pemilik daerah itu adalah rakyat, ya. Pemilik negara ini adalah rakyat. Tidak mungkin ada satu pemerintahan, tidak mungkin dibentuk sebuah pemerintahan kalau tidak ada rakyatnya. Desa Lambunu ini misalnya, tidak mungkin ada ini desa dibentuk kalau tidak ada rakyatnya. Itu bukti bahwa karena ada rakyat sampai dibentuk sebuah pemerintahan. Mustahil sebuah pemerintahan dibentuk tanpa ada rakyat. Laut sana begitu luas, tapi karena tidak ada rakyat di sana, maka tidak ada kepala desa di sana, tidak ada camat dan tidak ada bupati di sana. Begitu luas gunung, di tengah gunung itu hutan belantara, tapi tidak ada masyarakat di sana, maka tidak ada pemerintah dan desanya di sana. Itulah bukti bahwa karena ada rakyat sampai dibentuk sebuah pemerintahan. Kalau karena ada rakyat sampai dibentuk pemerintahan, maka wajib hukumnya siapapun pemerintah wajib memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Itu rumusnya. Nah, kembali kepada masyarakat. Di semua tempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tanggal 14 Februari kemarin, ya, kekuasaan rakyat itu yang selama ini dipegang oleh Presiden 5 tahun. Kekuasaan rakyat yang selama ini dipegang anggota DPD RI 5 tahun. Tanggal 14 Februari kemarin, pada saat pemilihan DPRD kemarin, pada saat pencalek kemarin, semua dikembalikan kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat yang dititipkan kepada anggota DPR provinsi, kekuasaan rakyat yang dititipkan pada DPR RI, kekuasaan rakyat yang dititipkan pada presiden, kekuasaan rakyat yang dititipkan kepada anggota DPR kabupaten, semua pada tanggal 14 Februari kemarin dikembalikan kepada rakyat masing-masing. Seakan-akan presiden, seakan-akan anggota DPR dan lain sebagainya itu berkata, kalian sudah berikan amanah itu kepada kami selama 5 tahun, dan tanggal 14 Februari kemarin kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian kekuasaan itu. Makanya hari itu kita begitu mahal didatangi kembali oleh para caleg. Betul atau tidak Bapak sekalian? Iya. Hanya saja kita tidak sadar ketika kekuasaan mereka kembalikan kepada kita, kita salah gunakan kekuasaan itu. Kita malah barter kekuasaan itu dengan uang 200.000. Kita malah jual kekuasaan suara kita tadi itu dengan 10 kilo beras. Bahkan hanya ada yang menjual kekuasaan itu, kekuasaan suara kita itu dengan selembar jilbab yang murah. Ini yang kita tidak sadari Bapak Ibu sekalian. Padahal kekuasaan rakyat yang kita miliki bisa merubah Parigi Motong lebih baik 5 tahun ke depan. Padahal kekuasaan rakyat yang kita miliki 5 tahun itu, yang kita gunakan di bilik suara itu, bisa menentukan nasib ekonomi rakyat Parigi Motong 5 tahun ke depan. Tapi kita tidak sadari. Karena kita tidak sadari, orang kasih serangan apa namanya? Fajar. Fajar 100.000 selesai nasib kita 5 tahun. Ya, makanya di semua tempat saya selalu berharap semua para
para caleg itu, saya berharap semua para calon bupati, semua para calon pemimpin datanglah mencerdaskan rakyat, bukan datang mengakal-akali rakyat dengan cara membeli suara rakyat. Dari caranya saja sudah tidak benar. Datang subuh-subuh toki rumah warga kasih duit, itu kan cara perampok dengan cara-cara semacam itu. Betul tidak Bapak sekalian? Betul. Ya. Itulah. Nah, siapa yang berani teriak semacam ini? Demi Allah, hanya ISL yang berani teriak dari dulu sampai hari ini di Parigi Motong. Kenapa saya berani teriak semacam ini? Karena saya putra Parigi Motong. Saya merasakan akibat dampak politik yang terjadi di daerah ini. Faktanya apa? Parigi Motong kalau tidak salah dalam pemerintahan kemarin urutan kedua, ya, termiskin di Sulawesi Tenggara. Coba bayangkan Bapak sekalian. Seharusnya pilihan kita kemarin, pilihan kita terhadap anggota DPR, pilihan kita kepada para caleg, pilihan kita pada presiden, pilihan kita pada calon bupati harusnya berdampak sampai di dapur-dapur rakyat. Dampaknya harusnya sampai ke sini. Demi Allah, demi Rasulullah, langit jauh saya junjung, tanah saya injak. Untuk memperjuangkan rakyat kecil, jangankan saya punya PNS, saya buang nyawa saya wakafkan untuk rakyat kecil di bumi Parigi Motong. Bapak Ibu sekalian, saya bukan politisi, saya kepala kantor urusan agama. Makanya saya tidak ada neko-neko. Kalau saya bilang ya. Di semua tempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi pilkada nanti. Pilkada ini nanti menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Kapan kita salah langkah, kapan kita menyalahgunakan suara kita, maka dapat kita pastikan 5 tahun ke depan kita sama-sama merasakan lagi penderitaan yang terus berkelanjutan. Karena itulah lewat kesempatan ini saya selalu menyampaikan pencerahan, saya selalu menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Kembalilah kita pada politik yang sebenarnya. Politik yang sebenarnya itu adalah politik yang bisa membangun ekonomi kita. Politik yang sebenarnya itu politik yang diharapkan untuk memperbaiki daerah Parigi Motong. Bukan politik itu yang kita salah gunakan, hanya menukar suara kita dengan kebutuhan-kebutuhan hari-hari. Di semua tempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, rakyat itu hanya punya satu keistimewaan selama 5 tahun. 5 tahun itu kita hanya punya satu keistimewaan. Makanya setiap 5 tahun itu kita mahal dikejar-kejar, didatangi, dibuju-buju oleh para kandidat, oleh para calon apapun. Kenapa? Karena sangat istimewa kita selama dalam satu kali itu 5 tahun. Apa keistimewaan rakyat selama 5 tahun itu? Keistimewaan rakyat itu dalam 5 tahun hanya satu kali itu adalah suara rakyat. Suara rakyat bisa memperbaiki Parigi Motong 5 tahun ke depan. Suara rakyat juga bisa menghancurkan Parigi Motong 5 tahun ke depan. Tergantung kepada siapa suara rakyat itu kita berikan. Makanya di semua tempat saya sampaikan, jangan sampai suara rakyat yang begitu istimewa kita gadaikan, kita tukar, kita jual dengan selembar jilbab yang murah. Kita tukar dengan uang 100-200 ribu yang akhirnya apa? Kita menderita selama 5 tahun. Penderitaan itu bukan personal, bukan perorangan, penderitaan merata. Ya. Kalau kepala daerah punya rasa malu, dia akan malu kalau ada rakyatnya harus berjuang mencari nafkah, menjadi TKW. Ada ribuan masyarakat kita, ibu-ibu mempertaruhkan dirinya mencari nafkah di luar negeri. Betapa banyak masyarakat kita harus keluar daerah mencari nafkah. Ada yang di Morowali. Kenapa? Itu berarti daerah tidak membuka lapangan kerja. Padahal salah satu tugas kepala daerah yang paling terpenting adalah membuka lapangan kerja. Kapan lapangan kerja tidak terbuka Bapak Ibu sekalian, maka angka kriminalitas, angka perceraian akan meningkat di suatu daerah. Karena faktor ekonomi, suka atau tidak suka, pasti berdampak kepada semua lapisan masyarakat. Makanya kepala daerah itu harusnya mampu menstabilkan ekonomi daerahnya.
Inilah saya sampaikan kepada semua kita, agar apa? Agar pilkada ke depan, siapapun pilihan kita, mau saya, mau siapa, itu hak saya. Saya di sini dalam menyampaikan sosialisasi di sini tidak pernah saya menyampaikan ayo pilih saya. Kalau perlu pastikan bapak-bapak ibu-ibu jangan pilih saya. Yang perlu saya sampaikan pilih itu adalah pilih orang yang sebagaimana yang saya jelaskan. Kalau misalnya ciri-ciri pemimpin yang saya jelaskan itu ada kepada si A atau si B, silakan pilih dia, tidak ada masalah. Yang penting yang saya maksudkan di sini, kita pilih pemimpin yang muda, ya, bukan muda umurnya. Soal muda umur itu soal di belakang. Pemimpin yang muda kita harapkan ke depan itu adalah pemimpin yang mudah kita temui, pemimpin yang mudah memberi solusi atas berbagai problem masyarakatnya, pemimpin yang mudah menjadi tempat curhat rakyatnya, pemimpin yang mudah dihubungi, mudah menghubungi, mudah didatangi, mudah mendatangi. Itu pemimpin yang kita harapkan ke depan. Karena apa? Kita bayangkan saja pemimpin dalam sebuah rumah tangga itu adalah bapak. Kalau bapak dengan anak hubungannya saja susah, sulit, pasti anak jalan sendiri. Tidak ada koordinasi yang baik, hubungan yang baik. Kenapa? Karena pemimpin itu sulit dihubungi. Baru bicara sedikit anak-anak sudah apalagi ribut, kan begitu. Nah, itulah saya contohkan. Pemimpin itu harusnya mampu mengayomi, mampu memahami suasana kebatinan setiap orang yang dipimpinnya. Itu filosofi bagi seorang pemimpin. Karena itu di semua tempat saya menyampaikan dengan tegas, dengan lantang, ya, jangan sekali-sekali kita bapak sekalian terpengaruh dengan memilih seseorang karena pemberiannya. Di semua tempat saya sampaikan, siapapun yang terpilih karena pemberian, karena duit yang dia keluarkan terlalu besar, itu akan berdampak kepada masyarakat, ya. Makanya saya katakan, kalau ada seorang calon bupati datang di tempat kita mengatakan saya siap calon bupati, saya punya dana 30 miliar, siap mengorganisir tim, membiayai tim, ya. Kalau ada masjid minta bantuan, saya bantu. Kalau ada pemuda minta bantuan, saya bantu. Kalau ada calon bupati berkata semacam itu, datang membantu berbagai cara, maka saya dapat pastikan niatnya tidak baik terhadap daerah. Kenapa? Karena kalau dia keluarkan dana sampai puluhan miliar, omong kosong bisa dia memperbaiki daerah. Kenapa? Karena waktu 5 tahun itu Bapak Ibu sekalian tidak cukup waktunya untuk mengembalikan dana yang puluhan miliar tadi itu. Silahkan cek di Google berapa gaji bupati dalam 1 tahun. Tidak sampai 5 miliar gaji bupati Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita kalkulasi 1 tahun tidak sampai 2 miliar gaji bupati. Ya, baru dia bagi-bagikan dengan orang yang membantu dia selama perjuangan itu sudah tidak cukup. Ya, jadi kalau dia keluarkan dana sampai puluhan miliar, omong kosong kalau dia bisa memperbaiki daerah ini. Jangan heran sering kita dengar di berbagai daerah ada bupati sudah selesai masa jabatannya masih digugat oleh donaturnya karena belum mampu mengembalikan dana yang miliar. Ini penting kita harus sadari Bapak Ibu sekalian. Karena kalau dia terpilih dengan mengeluarkan uang banyak, siapapun yang terpilih dengan mengeluarkan uang yang banyak, di dalam hati dan pikirannya selalu berkata, saya terpilih bukan karena rakyat pilih, saya terpilih bukan karena kalian pilih, tetapi sesungguhnya saya terpilih karena tidak sedikit uang yang saya keluarkan pada saat pemilihan. Itu resikonya kalau kita memilih pemimpin karena mengukur dari pemberiannya. Makanya konsep itu saya sebut dengan konsep dari kandidat untuk kandidat. Konsep dari kandidat untuk kandidat itu Bapak Ibu sekalian, semua difasilitasi oleh kandidat. Karena kandidat tidak punya uang, maka dia ambil uang donatur puluhan miliar dari pengusaha-pengusaha raksasa, ya, yang di luar daerah,
ada yang menyumbang 10 miliar, ada yang menyumbang 5 miliar, 5 miliar, ada yang menyumbang 15 miliar. Ya, itu akhirnya apa? Setelah dia terpilih, tergadaikan daerah ini dengan donatur-donatur tadi. Maka itulah saya katakan sangat beresiko bagi masyarakat. Jadi jangan kita melihat kandidat itu dari pemberiannya. Siapa kandidat hari ini yang punya dana puluhan miliar? Omong kosong. Kita tahu semua latar belakangnya, Pak. Kalau ada kandidat mengatakan saya punya dana 30 miliar, kita tahu pekerjaannya apa, gajinya berapa, kita tahu. Mana mungkin dia punya dana puluhan miliar kalau bukan dana pinjaman dari pengusaha-pengusaha besar. Ya, ini tegas saya sampaikan di mana-mana. Demi apa? Demi nasib kita yang ada di atas perut bumi Parigi Motong. Inilah yang saya sampaikan di setiap tempat agar kita masyarakat dalam menghadapi pilkada ini jangan memilih karena pemberian. Jangan. Karena itu dilarang secara undang-undang, dilarang juga secara agama. Tetapi malah jadi lumrah hari ini. Kemarin bahkan sudah jadi di Pilcaleg kemarin itu bahkan sudah jadi hal biasa. Ya, si Budi terkalahkan dengan si Fajar. Si Budi ini 5 tahun ya berbuat budi dengan saudara-saudaranya, tapi datang si Fajar mungkin terlalu ganteng, dia lupa orang yang berbuat budi 5 tahun. Nah, ini contohnya. Akhirnya apa? Sekarang coba kita hubungi kembali mereka yang mengeluarkan dana besar itu. Kita hubungi kembali. Apakah semudah waktu mereka mencalonkan? Semudah kita hubungi waktu mereka datang mencalonkan? Apakah kita hubungi mereka saat ini semudah waktu mereka datang mencalonkan? Kan tentu tidak. Kenapa? Karena dia merasa Anda pilih saya kan karena saya bayar. Kan begitu. Sama saya contohkan. Makanya saya selama perjalanan saya Bapak Ibu sekalian dalam pilkada ini, saya maju di pilkada Parigi Motong ini dengan konsep dari rakyat untuk rakyat. Kalau rakyat yang berjuang secara tulus untuk saya, maka saya pastikan saya merasa malu setiap ketemu rakyat. Kenapa? Karena saya belum bisa memberikan apa-apa kepada rakyat, sementara karena rakyatlah yang berjuang sampai saya jadi bupati. Siapapun yang terpilih karena perjuangan murni pasti merasa beban dengan ketemu masyarakat. Pasti dia terus merasa dicambuk. Bagaimana bisa memperbaiki masyarakatnya, bagaimana bisa membangun ekonomi rakyatnya. Tapi kalau terpilih dengan mengeluarkan dana yang besar, dia tidak ada beban dengan masyarakatnya. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, malam ini saya tidak berpanjang lebar karena mengingat waktu yang kita sudah telat start tadi. Prinsipnya saya Isram Sotlolo, saya maju di Pilkada Parigi Motong dengan satu visi besar saya, mengembalikan hak rakyat sebagai pemilik negeri yang tak pantas hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Dengan satu tekad besar saya, Parigi 5 tahun ke depan harus jaya di tengah senyum kejayaan rakyatnya, bukan jaya di tengah senyum kemegahan para penguasanya, dan bukan pula jaya di tengah jeritan tangis dan derita rakyatnya. Inilah impian saya selama menjadi bupati 5 tahun ke depan. Saya ingin mengembalikan hak rakyat. Hak rakyat itu apa? Kesejahteraan rakyat. Itu yang kita ingin kembalikan. Pelayanan yang mudah terhadap rakyat, itu yang ingin kita kembalikan. Ada masyarakat yang sakit, sudah sakit parah, tapi rakyat tapi karena dia tidak punya uang, dia tidak bisa ke rumah sakit. Padahal seharusnya pemerintah hadir dimanapun masyarakat yang hadir. Tidak ada alasan masyarakat itu tidak ke rumah sakit karena tiada biaya. Makanya saya katakan, karena daerah kita ini penuh problem, Bapak Ibu sekalian. Daerah kita ini banyak sekali problem. Hampir di semua faktor itu ada problem. Apalagi problem hari-hari itu adalah problem kesenjangan. Problem kesenjangan antara wilayah. Kita betul berada di kabupaten yang sama. Kita punya bupati yang sama. Bupatinya orang Lambunu, bupatinya orang Parigi sama dengan bupatinya orang Lambunu. Ya.
Kabupatennya sama, Kabupaten Parigi Motong, tapi faktanya kita tidak dipersamakan. Apa buktinya? Buktinya orang dalam Parigi Kota modal 10.000 saja urus KTP di Dukcapil, selesai KTP-nya naik ojek 5.000, PP 10.000. Tapi orang Lambunu, orang Motong mau ke urus KTP di Parigi 500.000 Pak, tidak berani datang di Parigi. 700.000 mau ke Parigi urus KTP, ragu-ragu. Betul tidak Bapak sekalian? Iya kan? Nah pertanyaannya, apakah disamakan orang dalam kota dengan orang yang jauh dari Parigi? Ini sangat berlipat ganda perbedaannya. Itulah yang saya katakan tadi. Tidak ada konsep yang diciptakan oleh pemerintah agar apa? Agar masyarakat tidak dibeda-bedakan. Harusnya di mata pemerintah, rakyat itu harusnya dipersamakan. Makanya ada namanya konsep kami, program kami, program perjalanan masyarakat ke kota. Jadi setiap masyarakat dari sini mau ke sana, selama itu berurusan persoalan kependudukan, selama itu persoalan pendidikan dan lain sebagainya, itu semua pembiayaannya ditanggung oleh daerah. Ada nanti sistem yang kita akan bangun. Banyak program-program yang akan kita siapkan untuk memperbaiki daerah Parigi Motong. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena niat saya ini adalah niat ibadah, karena itulah di semua tempat saya selalu bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi Bupati Parigi Motong, saya haramkan tinggal di rumah jabatan Bupati yang mewah itu. Kenapa saya haramkan tinggal di rumah jabatan Bupati yang mewah itu Bapak Ibu sekalian? Karena saya yakin dan percaya, kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi Bupati Parigi Motong, pasti tidak sedikit masyarakat miskin yang memilih saya. Kalau saya terpilih menjadi Bupati Parigi Motong, pasti ada masyarakat yang rumahnya hanya atap rundia, pasti ada masyarakat yang rumahnya hanya dinimpahkan lantaikan tanah yang memilih saya. Betapa saya merasa berdosanya, betapa saya merasa malunya. Saya tinggal di rumah jabatan Bupati yang mewah itu, padahal saya tahu, saya sadar, saya terpilih dari jari-jari rakyat miskin tadi itu. Itulah sehingga saya katakan saya tidak berani tinggal di rumah jabatan Bupati. Makanya di semua tempat saya sampaikan, selama tidak ada undang-undang yang melanggar Bupati tinggal di rumah pribadi, maka selama menjadi Bupati saya pastikan saya tinggal di rumah pribadi saya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian sosialisasi singkat ini saya sampaikan kepada kita semua. Kalau ada yang mau bertanya boleh, karena kita startnya tadi lambat startnya. Saya berharap lewat sosialisasi singkat ini kita bisa sedikit memahami apa tujuan kita menghadapi pilkada. Esensi atau tujuan utama kita dalam menghadapi pilkada itu Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah perubahan. Harapan kita bagaimana perubahan 5 tahun ke depan. Makanya di setiap tempat saya selalu sampaikan, pilkada Parigi Motong 5 tahun ke depan adalah pintu gerbang menuju sebuah perubahan. Tinggal kita merubah daerah ini atau kita tetap biarkan semacam ini, tergantung kembalinya kepada kita. Semakin cerdas kita memilih, semakin yang terpilih itu yang sesuai harapan kita. Ya, jangan dianggap remeh Bapak Ibu sekalian memilih. Kalau kita memilih, kita pilih pemimpin yang tidak amanah, ya. 5 tahun dia tidak amanah, 5 tahun dia berbuat kezaliman, 5 tahun setiap dia berbuat kesalahan kita dapat dosanya. Kenapa dapat dosanya? Karena asbabnya dari jari-jari kita sehingga dia menjadi terpilih. Sebaliknya, kalau kita pilih pemimpin yang amanah, kita pilih pemimpin yang peduli pada rakyatnya, setiap dia berbuat kebaikan kepada rakyat, setiap dia berbuat baik kepada masyarakatnya, kita yang memilih juga mendapat pahalanya. Bahkan bisa jadi sudah di dalam kubur kita masih dapat pahala dari pilihan kita memilih pemimpin yang amanah. Jadi jangan dianggap remeh Bapak Ibu sekalian, memilih pemimpin itu dengan hanya sekedar menukar suara kita dengan materi dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya Islam Said Lolo
Dengan ini berharap kepada Bapak Ibu sekalian agar menyampaikan apa yang saya sampaikan ini kepada keluarga kerabat yang tidak sempat hadir. Kita mampu menjelaskan kepada mereka sesuai apa bahasa kita yang tepat kepada masyarakat kita. Ingatkan kepada masyarakat kita, saya ini tidak hampir setiap hari Bapak sekalian non-stop dari Malayali, baik siang, sore, malam menyampaikan sosialisasi. Soal saya mau terpilih menjadi bupati itu soal kemudian, itu soal kedua bagi saya. Sekarang KTP yang terkumpul dari masyarakat secara swadaya itu sudah 27.117 lembar KTP dukungan masyarakat untuk meminta saya menjadi calon bupati Parigimoto. Insya Allah tanggal 5 berarti 12 hari lagi. Kalau tanggal 5 itu cukup 30.000, berarti saya dapat pastikan saya lolos menjadi calon bupati Parigimoto. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada masyarakat yang berinisiatif mau secara berswadaya memberikan sumbangan KTP-nya untuk mencukupkan kekurangan KTP itu, berarti mau bergabung di kapal besar kami. Kapal besar kami adalah kapal Barisan Rakyat Kecil Parigimoto demi sebuah perubahan yang nyata yang kita harapkan. Islam saya tolong, Islam itu 5 huruf, I itu adalah ini, S itu adalah solusi, RA itu adalah rakyat, M itu adalah miskin. Islam berarti ini solusi rakyat miskin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.